Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengoperasian beberapa fitur yang ada pada modul purchase. Sebelumnya, saya akan menjelaskan overview dari beberapa fitur yang ada pada modul purchase. Yang pertama, untuk modul purchase sendiri itu apa sih? Untuk modul purchase itu, modul yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang serta jasa yang diperlukan guna keberlangsungan operasional instansi atau perusahaan. Modul purchase berguna untuk mencatat transaksi dan laporan pembelian. Kemudian fitur yang ada pada modul purchase diantaranya ada request for quotation. Apa sih itu? Surat penawaran yang diberikan ke supplier. Bagian purchasing dapat membuat purchase quotation dengan mengaksesnya pada modul purchase. Selanjutnya, ada fitur price list. Price list merupakan harga yang telah disepakati oleh user dan supplier atas suatu produk dalam kurun waktu tertentu. Jadi, sesudah pembeli setelah mengeluarkan surat request for quotation kepada supplier, maka terbentuklah harga yang telah disepakati oleh mereka. Kemudian, si pembeli membuat price list yang digunakan untuk harga pada saat membeli barang nanti kepada supplier yang tadi sudah dikirim request for quotation. Selanjutnya, ada purchase order. Setelah menyepakati harga yang telah mereka tentukan, maka apabila si pembeli akan membeli barang ke supplier, maka si pembeli membuat purchase order atau dokumen yang memuat data pemesanan barang yang dibeli oleh pembeli. Langkah-langkah pengoperasian fitur yang ada pada modul purchase akan saya jelaskan berikut ini. Pertama, kita membuat RFQ atau request for quotation yang nantinya akan dikirim ke supplier kita. Caranya, kita buka terlebih dahulu modul purchase. Kemudian klik new. Di sini ada field. Kita diminta untuk mengisi data yang sesuai dengan kita ingin butuhkan. Untuk vendor, kita pilih saja Anita Oliver. Nah, di sini ada order deadline. Jadi order deadline itu untuk pengirimannya terakhir akan dikirim tanggal berapa kita memintanya. Kemudian vendor reference kita bisa tidak usah mengisinya. Currency-nya kita akan menggunakan mata uang apa? Kita di sini menggunakan mata uang rupiah. Kemudian jika sudah, kita isi produknya. Kemudian kita isi bulk. Untuk unit price-nya kan kita nantinya akan mengajukan harga yang akan kita minta kepada supplier. Jadi di sini kita adjust dulu price-nya 0,2. Jika sudah, kita klik print RFQ. Kita klik save. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat request for quotation yang akan dikirim ke supplier. Jika sudah, kita klik confirm order. Nah, di sini apabila sudah ada status seperti ini, maka RFQ sudah berhasil dikirimkan kepada supplier kita. Kita bisa cek di sini. Nah, di sini tadi kita sudah membuat request for quotation. Selanjutnya adalah kita membuat price list yang telah kita setujui dari si pembeli dan si supplier.
Untuk membuat press list, kita klik di sini, New, kemudian kita isi. Vendornya tadi kita sudah mengirimkan RFQ kepada vendor Anita Oliver. Jadi kita di sini isi vendor Anita Oliver. Kemudian kita isi kuantitasnya atau jumlah barangnya berapa yang akan kita pesan, 10. Kemudian unit price-nya kita tadi sudah mengirimkan RFQ sebesar 2 harganya. Kemudian validity-nya perlu diingat, untuk validity itu artinya kita akan mengeset harga yang telah kita buat untuk beberapa hari atau beberapa bulan ke depan. Di sini kita akan men-set 1 bulan ke depan. Jadi kita akan set sampai dengan tanggal 13 Oktober. Kemudian jika sudah, kita klik save. Kemudian jika kita akan melihat press list yang tadi kita buat, kita bisa cek di sini, klik vendor press list. Nah, di sini tadi kita sudah membuat harga atau press list pada vendor Oliver, produknya Bold. Langkah selanjutnya, apabila kita ingin memesan barang kepada supplier, maka kita akan membuat purchase order. Setelah tadinya kita mengirimkan request for quotation, kemudian kita membuat press list. Setelah itu kita membuat purchase order apabila kita akan membeli barang kepada supplier dengan harga yang telah kita sepakati kepada supplier kita atau vendor kita. Untuk caranya, kita masuk dulu ke modul purchase, kemudian kita klik order. Kita klik purchase order. Kemudian kita klik new untuk membuat purchase order. Kita pilih di sini, tadi kita sudah mengirimkan RFQ kepada Anita Oliver, jadi kita membuat PO juga kepada Anita Oliver. Kemudian kita set produknya. Jadi kita sudah membuat price list-nya dengan barangnya Bold. Nah, di sini kita sudah otomatis di set dengan harga yang tadi kita sudah sepakati atau harga yang sudah kita buat di fitur price list tadi. Kemudian kita pilih di sini unit kuantitinya berapa, kita ordernya akan 2 misalnya. Kemudian jika sudah, kita tinggal klik saja confirm order. Kemudian apabila kita sudah menerima barangnya, maka kita di sini harap untuk klik receive product apabila kita sudah menerimanya. Untuk melihat bukti PO kita yang sudah kita buat, maka bisa kita cek di sini. Kita masuk ke modul purchase juga, klik order, kemudian purchase order. Nah, di sini tadi kita sudah membuat PO dengan total bill-nya 4.000 dengan vendornya Anita Oliver. Berikut tadi teman-teman untuk langkah dalam pengoperasian fitur purchase, yaitu fitur dalam membuat RFQ atau request for quotation, kemudian setelah itu kita membuat price list, dan terakhir kita membuat PO apabila kita akan membeli barang kepada supplier. Terima kasih teman-teman, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dan ketemu lagi di channel selanjutnya.